Puluhan warga di Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman setelah rumah mereka terendam banjir pada Kamis petang. Ada ratusan rumah yang terdampak banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 50 hingga 150 cm. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur lebih dari 2 jam. Hingga Kamis malam, petugas gabungan dari TNI, relawan SAR, BPBD, Polres Boyolali masih mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Sejak tadi sore sekitar 4:30 air sudah masuk perumahan, kemudian ketinggian dada orang dewasa. Iya, ya di sini saya sedang dievakuasi oleh tim SAR. Petugas mengerahkan 5 perahu karet untuk mengangkut warga. Usai dievakuasi, warga ditempatkan di 2 posko sementara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Satu unit mobil pick-up yang tengah melintas terhempas ke jurang diterjang longsor di jalur alternatif Mojokerto Batu, kawasan Taman Hutan Raya Raden Surya Pacet, Mojokerto. Kejadian ini terekam amatir hingga viral. Selain itu, longsor juga mengenai 2 minibus hingga tertutup tanah serta pepohonan besar sehingga menyulitkan tim melakukan evakuasi. Setelah 4 jam pencarian, 1 korban ditemukan tewas dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Gelaga. Diduga masih ada 3 orang dalam pick-up dan minibus yang terjebak dan hingga kini proses pencarian masih dilakukan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Reza Nadia, berikut berita pilihan siang ini. Kuasa hukum keluarga Juwita, jurnalis yang diduga dibunuh oleh oknum TNI Angkatan Laut, mengungkap dugaan kekerasan seksual terhadap korban. H+4 Idul Fitri, stasiun Pasar Senen Jakarta mulai dipadati kedatangan penumpang dari luar Jakarta. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di sejumlah titik di kawasan Lembang, Bandung. Bentrok antar 2 kelompok warga di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku menewaskan seorang anggota polisi. Korban meninggal ditembak orang tak dikenal. Aparat kena tembak, mundur sudah, mundur sudah. Tugas gabungan berupaya mengevakuasi anggota Polsek Wahai bernama Bribka Husni Abdullah yang terkena tembakan dari orang tak dikenal. Korban tertembak saat mengamankan bentrok antara warga 2 desa di Kecamatan Seram Utara, yakni Desa Wai dan Rumah Holat. Bentrokan dipicu pemukulan seorang supir mobil yang merupakan warga Rumah Holat. Sempat evakuasi, Bribka Husni Abdullah akhirnya meninggal dunia. Sementara 4 warga mengalami luka berat. Tim gabungan TNI Polri dikerahkan guna meredam situasi tersebut. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, juga meminta tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat agar turut melakukan upaya untuk memulihkan situasi tersebut. Saya menyesalkan terjadinya peristiwa pertikaian antara kelompok masyarakat di dalam wilayah ketiga desa tersebut yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, korban luka-luka, dan kerugian harta benda. Saya meminta warga masyarakat di ketiga desa itu untuk menahan diri, tidak terhasut atau terprovokasi dari siapapun dan dari pihak manapun yang bertujuan untuk memperkeruh situasi Kamtibmas di daerah itu. Untuk mencegah bentrokan kembali terjadi, tim gabungan TNI Polri masih melakukan pengamanan di lokasi kejadian.
Dari Seram Utara, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Kasus Juwita, jurnalis yang diduga dibunuh oleh oknum TNI Angkatan Laut berinisial J, memasuki babak baru. Menurut kuasa hukum keluarga korban, diduga korban mengalami kekerasan seksual. Kasus Juwita, seorang jurnalis yang diduga dibunuh oleh oknum AL, kini memasuki babak baru. Terungkap bahwa tersangka berinisial C melakukan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum keluarga korban usai menjalani pemeriksaan kelengkapan berita acara pemeriksaan di Denpom AL. Menurut tim kuasa hukum korban, pemerkosaan terjadi sejak September 2024 lalu. Korban yang berkenalan melalui media sosial dan menjalin komunikasi dengan baik. Di bulan Desember, korban diminta pelaku untuk memesan kamar hotel dengan dalih pelaku lelah usai beraktivitas. Setelah sampai di kamar hotel, korban didorong oleh pelaku dan langsung dianiaya. Usai mengalami kekerasan seksual, korban menceritakan kepada kakak korban. Berselang waktu, sebelum Juwita ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, korban meminta izin keluar sebentar oleh keluarganya. Namun beberapa jam kemudian keluarga dikejutkan dengan kabar meninggalnya Juwita yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Fakta terbarunya ini kemarin baru kami mendapatkan informasi dari penyidik Pomal bahwa si Jumran ini sudah menjadi tersangka sejak tanggal 29 Maret 2025 kemarin. Nah seperti itu, terus kemudian juga fakta terbaru yang disampaikan oleh kakak korban di dalam BAP di Pomal kemarin disampaikan bahwa awal pertemuan antara terdakwa dengan korban ini itu berawal dari adanya indikasi pemerkosaan. Hal tersebut berdasarkan dari keterangan dari korban sendiri selama masih hidup. Semasa hidup, korban menyampaikan kepada kakaknya bahwa dia diminta oleh pelaku untuk membuka sebuah kamar hotel di salah satu hotel di Banjarbaru. Kemudian setelah sampai di hotel tersebut, si korban ditarik dan didorong serta dipiting lehernya. Dalihnya apa bang? Dia menyuruh membuka kamar itu bang? Dalihnya waktu itu dia beralasan kecapean karena latihan MMA. Dia habis latihan MMA, kecapean, kemudian dia meminta tolong kepada si korban dengan agak sedikit memaksa, kemudian korban yang tidak enak hati pun membantu. Kalau keluarga mintanya ya seadil-adilnya, sesuai apa yang diperbuat oleh yang bersangkutan. Bahkan wajib hukuman mati permintaan dari pihak keluarga dan ulun pribadi sebagai kakak yang merasa kehilangan. Kasus pembunuhan Juwita ini kini ditangani oleh Denpom Angkatan Laut Banjarmasin, namun hingga kini pihak Denpom AL belum dapat memberikan informasi kelanjutan kasus tersebut. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Seorang wanita ditangkap polisi karena menyelundupkan narkoba ke lapas di Sukabumi, Jawa Barat. Untuk mengelabui petugas, barang haram tersebut diselundupkan di alat kelaminnya. Oke, ini Mbak tahu barangnya apa? Enggak tahu. Agak dikejut. Apa? Seorang wanita muda berinisial RP ini ditangkap petugas lapas saat akan berusaha menyelundupkan narkoba jenis sabu dan obat terlarang ke lapas kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Barang haram yang disembunyikan pelaku dalam alat kelaminnya diduga akan diberikan kepada salah satu warga binaan. Ironisnya, saat melakukan aksinya, ia juga membawa serta seorang anak. Yang kami duga itu narkoba yang dimasukin ke dalam kelaminnya, yang dibungkus dengan selotip warna hitam, terus dibungkus kondom. Dalam kasus ini petugas sita barang bukti sabu seberat 10 gram serta 15 butir obat terlarang. Pelaku bersama barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kurir antri untuk retur barang yang tidak sesuai pesanan pelanggan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Karena nyaris rusuh, polisi pun turun tangan menertibkan mereka.
Ratusan kurir antre saat akan retur barang pelanggan yang tidak sesuai pesanan di salah satu mitra agen online shop di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Banyaknya kurir yang antre bahkan menutup sebagian akses jalan warga yang ingin keluar masuk rumah. Kericuhan sempat terjadi saat para kurir berebut masuk duluan. Polisi pun akhirnya turun tangan menertibkan mereka. Para kurir diimbau tertib karena operator online shop yang bekerja hanya 2 orang. Sementara pihak mitra agen paket berkoordinasi dengan mitra lain agar lebih banyak lokasi yang bisa dibuka untuk penukaran barang. Pada pukul 3 sore beberapa lokasi mitra agen paket lainnya mulai beroperasi untuk mengakomodasi pengembalian barang yang tidak sesuai. Antrian para kurir yang menutupi jalan warga pun akhirnya mulai berkurang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, di Jakarta, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara masih dimanfaatkan warga untuk berlibur. Antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah terjadi di ruas jalan akses menuju pintu masuk dan didominasi yang berwisata ke pantai. Antrian panjang kendaraan terjadi di pintu masuk gerbang timur Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara pada Kamis siang. Banyaknya antrian juga mengakibatkan kemacetan hingga setengah kilometer menjelang pintu masuk. Selain kendaraan roda 4, terlihat pengunjung yang menggunakan roda 2 juga membludak. Mereka rela antri untuk dapat menikmati liburan bersama keluarga di momen libur Lebaran hari keempat. Menurut warga, selain harga tiket yang murah meriah, Ancol menjadi pilihan lantaran jaraknya yang dekat. H+3 Lebaran, ribuan pengunjung tumpah ruah di bibir pantai Carita, Pandeglang, Banten. Membludaknya pengunjung membuat 15 wisatawan sempat terseret ombak. Kondisi pantai Carita, Pandeglang, Banten dipadati wisatawan yang memanfaatkan libur Lebaran Kamis pagi. Para wisatawan memenuhi bibir pantai dan melakukan sejumlah aktivitas seperti berenang, bermain pasir, serta bersantai di pasir. Sebagian pengunjung mengaku sengaja datang pada pagi dini hari untuk menikmati liburan di Pantai Carita guna menghabiskan waktu libur Lebaran. Liburan Lebaran aja, Bang. Bersama siapa? Sama semua keluarga aja. Nah, Bang, kesan pertama nih, begitu tahu di Pantai Carita seperti ini, kesannya bagaimana, Bang? Kesannya sih senang banget ya, bisa kumpul sama keluarga, bisa habisin waktu di pantai gitu. Menghibur juga, Bang. Sementara itu banyaknya wisatawan membuat belasan anak sempat terseret arus pantai. Beruntung langsung dievakuasi penjaga pantai. Beda dengan tadi pagi, arusnya kenceng, terus kayaknya sedang pasang. Dan banyak pengunjung, banyak yang terbawa arus. Alhamdulillah dapat terselamatkan semuanya. Kepadatan bukan hanya terjadi di dalam lokasi wisata, namun juga terjadi di jalur Ciwandan, Kota Cilegon. Ratusan kendaraan wisatawan terjebak kemacetan sepanjang lebih dari 1 kilometer. Hal ini disebabkan rekayasa lalu lintas dengan buka tutup jalur. Tingginya animo masyarakat untuk berlibur ke kawasan Pantai Anyer dan Carita membuat akses jalan menjadi tersendat. Polisi terpaksa menahan laju kendaraan karena dikhawatirkan akan terjadi kemacetan parah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang berencana ke kawasan Lembang, Bandung, sebaiknya bepergian sejak pagi karena potensi kemacetan di sejumlah titik terjadi pada sore hari. Untuk mengurai kepadatan, petugas kepolisian menerapkan sistem kontraflow di Simpang Ledeng. Tiga hari pasca Lebaran, arus lalu lintas menuju kawasan objek wisata Lembang, Bandung dipadati kendaraan. Mayoritas kendaraan roda 4 dan roda 2 yang melintas berasal dari luar kota Bandung yang hendak berwisata di kawasan Lembang. Kepadatan kendaraan terjadi mulai dari kawasan Jalan Setiabudi hingga Simpang Ledeng. Guna mengurai kemacetan, petugas kepolisian menyiapkan skema buka tutup jalan serta kontraflow yang dimulai dari Simpang Ledeng. Skema rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional menyesuaikan kepadatan kendaraan di waktu tertentu.
Umumnya kepadatan kendaraan terjadi jelang sore hari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat karena peningkatan volume kendaraan wisatawan yang menuju kota Bandung. Untuk prediksi kita persiapkan biasanya menjelang atau setelah pukul 15 arus mudik atau arus wisata dari arah Lembang menuju kota Bandung bisa akan terjadi, di mana akan terjadi 2 jalur yang akan memadati, yaitu dari jalur di atas dengan jalur Jalan Sunan Bajuri dari arah Cisarua. Kepadatan arus lalu lintas di sekitar objek wisata Lembang diprediksi terjadi hingga akhir pekan. Seiring dengan berakhirnya periode libur dan cuti bersama perayaan Lebaran 2025. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. 3 hari pasca Lebaran, volume kendaraan menuju jalur wisata Subang, Jawa Barat terpantau padat. Masyarakat masih memanfaatkan libur Lebaran untuk berwisata bersama keluarga. Arus lalu lintas di jalur wisata Subang, Jawa Barat pada H+3 Lebaran terpantau masih padat. Volume kendaraan menuju tempat wisata di Sariater, Subang masih cukup tinggi. Tingginya volume kendaraan mengakibatkan kemacetan di sejumlah titik, mulai dari pintu masuk wisata Sariater, De Castello, Tanjakan Cijambe, hingga penyempitan lajur di Ranggawulung. Pada musim libur Lebaran, wisata di Sariater Subang menjadi primadona untuk dikunjungi masyarakat. Adanya tempat wisata baru seperti Astro De Castello hingga The Ranch menambah padatnya jalur wisata. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Subang menerjunkan personel tambahan. Kalau kita lihat bahwa masyarakat yang akan berkunjung di tempat wisata, khususnya Cagak, cukup meriah untuk di siang ini. Kami dari jajaran Satlantas Polres Subang menambah tim urai 10. Kami menarik 10 tim urai anggota kami dari jalur tol, karena kita ketahui jalur tol sekarang sudah berkurang. Kami menambah di titik-titik rawan trouble spot, terutama di wilayah Ranggawulung ini, dari 2 kendaraan menjadi 1 lajur. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang hendak berwisata ke Sariater Subang agar menyiapkan kendaraan yang prima. Dikhawatirkan kendaraan mogok karena kondisi jalan yang menanjak. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Membludaknya jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka saat sedang bermain. Akibatnya 12 anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan ke kantor pusat informasi. Anak laki-laki berusia 7 tahun ini tak kuasa menahan tangis saat diselamatkan petugas ke kantor pusat informasi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Ia terus menutup wajahnya sambil terus memanggil kedua orang tuanya untuk menjemput. Sebelumnya anak ini terlepas dari pengawasan orang tua dan ditemukan petugas dalam keadaan kebingungan di tengah keramaian pengunjung. Setelah diumumkan melalui pengeras suara, bocah ini akhirnya dijemput orang tua. Membludaknya jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan sepanjang hari Rabu membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka. Sedikitnya 12 orang anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan petugas. Anak-anak ini terlepas saat bermain di sekitar kandang satwa dan beberapa di antaranya terdorong pengunjung lain. Ini main sama dia di taman anak. Oh gitu, terus? Ya udah aku juga berdiam pulang nggak ada lo tahu. Nah, ibu tahunya ada di sini gimana tadi? Pasti di pusat informasi kalau itu mah. Nah, siapa aja ke sini Bu? Ini sama kakaknya sama kembarannya. Anaknya lagi main di taman anak situ. Oh gitu. Jadi tinggal pergi sama dia. Mana Bu ceritanya Bu? Ini dia lari-lari ngunjukin mbahnya. Jadi dia udah pernah sama kakeknya. Terus di sana gitu. Nggak taunya kelepas sama itu saudaranya. Ini kemana tadi? Tanya-tanya sama petugas. Petugas yang di sana. Terus diarahin ke sini? Iya. Meski jumlah anak yang terlepas dari pengawasan terbilang kecil dibandingkan jumlah pengunjung, namun para orang tua diimbau untuk tetap waspada dan mengawasi anak-anak saat berlibur ke tempat wisata. Ada 12 anak ya.
kalau kita melihat ini memang selama ini belum bisa zero atau belum bisa anak itu tidak ada yang terpisah. Walaupun sudah kita lakukan langkah antisipasi ya, namun karena tingkat keramaian yang sangat luar biasa, tetap terjadi anak. Dan menurut kami ini adalah angka yang rendah ya, dibandingkan dengan volume pengunjung yang sampai mencapai 88.000 dan tadi informasinya sudah sampai semua ke orang tua ya. Selain anak yang terlepas dari orang tua, petugas pusat informasi juga menerima laporan kehilangan mulai dari barang elektronik hingga dompet berisi uang tunai dan kartu identitas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Delapan preman pelaku aksi pungli digulung polisi di kawasan wisata Purwakarta, Jawa Barat. Aksi para pelaku viral dan sangat meresahkan wisatawan yang akan berwisata ke Waduk Cirata. Parkir 10.000, bawa rombongan. Aksi pungli di kawasan wisata terekam amatir di bahu Jalan Raya Manis, kawasan Waduk Cirata, Purwakarta. Aksi pungli ini pun viral. Usai viral, polisi menciduk 8 preman pelaku pungli dan digelandang ke Polres Purwakarta. Hasil pemeriksaan, para pelaku ini mencetak kartu parkir dengan memalsukan stempel dan tanda tangan Karang Taruna setempat. Selanjutnya 8 pelaku diamankan di sel tahanan Polres Purwakarta untuk proses hukum. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan calon penumpang harus terlibat aksi saling dorong dan berdesakan demi bisa menumpangi bus wisata gratis keliling jantung ibu kota di halte bus Irti Monas Gambir, Jakarta Pusat. Melonjaknya jumlah penumpang dikarenakan banyaknya warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin menghabiskan masa libur lebaran dengan mengunjungi tempat-tempat wisata di ibu kota. Ratusan calon penumpang saling berdesakan agar bisa masuk ke bis wisata yang tiba di halte Monas Gambir, Jakarta Pusat. Mereka saling dorong setelah sebelumnya berada dalam antrian panjang untuk bisa masuk ke dalam bis. Mereka harus berusaha keras agar tidak jatuh dan terinjak. Meningkatnya jumlah penumpang bis wisata di hari keempat lebaran ini karena banyak warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin menjajal bis wisata sambil menikmati suasana jantung ibu kota. Selain ingin mencoba pengalaman baru, bis wisata yang disediakan Pemprov DKI Jakarta juga menjadi primadona saat liburan karena tidak dibebankan tarif alias gratis. Sejak hari pertama lebaran, jumlah penumpang bis wisata Monas sudah mengalami peningkatan. Dengan jumlah per hari diperkirakan mencapai 2.000 lebih penumpang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan tertinggal orang tuanya yang panik saat mengejar bus lantaran tas bawaannya tertinggal dalam bagasi di Sumedang, Jawa Barat. Beruntung korban lalu diantar petugas ke rumahnya. Bocah perempuan Alula Wafa Salsabila, 8 tahun, diselamatkan petugas karena tertinggal orang tuanya usai turun dari bus angkutan balik lebaran di Bundaran Binokasi, Sumedang. Saat dievakuasi, bocah nampak kedinginan karena kehujanan lalu dibawa ke posko terpadu. Peristiwa ini terjadi karena kedua orang tuanya panik mengejar bus lantaran salah satu tasnya tertinggal dalam bagasi. Bocah lalu diantar menggunakan ambulan PMI menuju kediamannya di perumahan Bridge 2 Desa Truna Manggala, Cimalaka. Panik doang sebetulnya Pak. Dia panik doang sebetulnya, panik karena istilah keburu panik. Jadi sebetulnya kalau intinya kalau si bapak nggak nyamperin nggak akan jadi apa seperti itu Pak. Tapi panik. Senang ya Pak dapat bantuan dari Ya alhamdulillah senang. Tadinya sih rencana begini, kalau terjadi mau ngumpet lu kemana, cari makanan dulu, tadinya seperti itu sih rencana mah. Petugas mengimbau pemudik agar selalu berhati-hati dan mengingat barang bawaan, serta memastikan anggota keluarganya tetap lengkap. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben iNews melaporkan. Kereta komuter lain dimanfaatkan warga dan pemudik lokal untuk berwisata dan bersilaturahmi ke sanak saudara selama momen libur lebaran. Sesaat lagi di Sindo Siang.
Pemirsa, libur Lebaran 2025 penumpang Wush meningkat drastis mencapai 21.000 berdasarkan hitungan pencapaian harian. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 5 April 2025. Arus balik libur Lebaran mulai bergeliat. Libur Lebaran 2025, penumpang Wush melonjak hingga 21.000. General Manager Corporate Secretary KCIC menjelaskan, 11.000 penumpang tercatat berangkat dari stasiun Halim, sementara 10.000 penumpang dari stasiun Padalarang dan Tegaluar. Minat masyarakat berwisata atau pemudik Lebaran menunjukkan peningkatan, terlihat dari angka penumpang yang alami kenaikan signifikan. Dalam momen libur Lebaran ini, Wush bekerjasama dengan berbagai tempat wisata. Bagi setiap penumpang Wush mendapatkan 1 tiket bebas masuk wahana wisata. Untuk puncak volume penumpang bahkan mencapai 24.000 per hari jelang berakhirnya cuti bersama, yakni 4-6 April 2025. Jumlah tiket yang sudah terjual di momen libur Lebaran ini sudah mencapai 240.000. Dan perjalanan ini tentunya persiapan di momen Lebaran dilakukan oleh KCIC melalui berbagai cara, mulai dari penambahan petugas pengamanan, petugas pelayanan, seperti misalnya passenger service mobile yang kita tempatkan di berbagai titik strategis. Hingga 3 April 2025, tercatat data penumpang sebanyak 48.823 orang tiba di Daob 1 Jakarta. Para penumpang diimbau untuk mematuhi peraturan dan datang lebih awal dari jadwal keberangkatan demi kelancaran dan kenyamanan bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana arus balik ribuan penumpang kereta api memadati stasiun Tugu Yogyakarta. Rata-rata penumpang akan kembali dengan tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Suasana kepadatan penumpang arus balik terjadi di stasiun Yogyakarta pada hari keempat Lebaran. Ribuan penumpang yang akan kembali ke sejumlah daerah ini bahkan sampai berdesakan. PT KAI menyebut hari keempat Lebaran suasana arus balik penumpang sudah mulai terjadi. PT KAI Daob 6 memberangkatkan sekitar 28.000 penumpang arus balik dengan tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya dari sejumlah stasiun di wilayah Daob 6. Pada tanggal 3 April 2025 sudah menunjukkan suasana arus balik di stasiun Tugu Yogyakarta dan juga di Daob 6 Yogyakarta. Pada hari ini Daob 6 Yogyakarta akan memberangkatkan sekitar 28.000 pemudik yang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daob 6 Yogyakarta. Adapun arus balik di stasiun Yogyakarta dan juga Daob 6 sudah mulai terlihat sejak 2 April kemarin. Moda transportasi kereta komuter lain dimanfaatkan warga dan pemudik lokal untuk berwisata dan bersilaturahmi ke sanak saudara selama momen libur Lebaran. Jumlah pengguna KRL selama periode ini melonjak hingga 11,4 juta orang. Tingginya antusiasme warga yang ingin berlibur maupun bersilaturahmi ke rumah kerabat di momen libur Lebaran membuat jumlah pengguna kereta komuter lain mengalami lonjakan. Tercatat selama masa angkutan Lebaran sejak 21 Maret hingga 1 April 2025. Jumlah pengguna komuter lain melonjak hingga 11,4 juta orang. Dengan angka rata-rata perharinya sebanyak 950.000 pengguna KRL. Jumlah pengguna terbanyak adalah KRL Jabodetabek yang mencapai 9,7 juta pengguna. Dengan tujuan dan keberangkatan terbanyak melalui stasiun Bogor yang mencapai 64.000 orang. Total pengguna komuter lain telah mencapai 11,4 juta orang atau rata-rata 950.000 pengguna per hari. Dengan pengguna terbanyak adalah pengguna KRL Jabodetabek yang telah mencapai 9,7 juta orang. Dan angka ini terus akan bertambah karena masa angkutan Lebaran masih akan berlangsung sampai dengan nanti tanggal 11 April. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode libur Lebaran, jumlah komuter lain telah ditambah hingga 1.063 perjalanan kereta perharinya. Dengan waktu operasional yang ditambah mulai pukul 4 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
H+4 Lebaran, stasiun Pasar Senen mulai dipadati kedatangan penumpang dari luar Jakarta. Diperkirakan lebih dari 18.000 penumpang akan tiba hari ini. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat kembali sibuk. Kepadatan didominasi kedatangan penumpang dari luar Jakarta. Masa arus balik telah tiba, bahkan diperkirakan lebih dari 18.000 penumpang akan tiba di stasiun Senen yang mayoritas berasal dari Yogyakarta dan Surabaya. Sedangkan keberangkatan keluar Jakarta mulai landai. Hari ini diperkirakan 16.000 calon penumpang diberangkatkan dari stasiun Senen. Menurut PT KAI Daob 1 Jakarta, prediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari Sabtu dan juga Minggu tanggal 5 dan 6 April. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto di Stasiun Senen Jakarta. Selamat siang Jessica, seperti apa situasi arus balik Lebaran siang ini di tempat Anda melaporkan? Ya, selamat siang Nadia dan juga pemirsa. Kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai dipadati oleh para penumpang yang tiba dari luar Jakarta melalui stasiun ini. Dan informasinya Nadia dari PT KAI Daob 1 Jakarta bahwa hari ini sebanyak 18.250 penumpang akan tiba hari ini melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan sedangkan untuk melalui secara keseluruhan dari wilayah Daob 1 Jakarta bahwa akan ada sebanyak 44.000 lebih penumpang akan tiba di Jakarta pada hari ini. Dan Nadia juga pemirsa dapat kami sampaikan dari PT KAI Daob 1 Jakarta memprediksi mulai hari ini tepatnya tanggal 4 April hingga 7 April mendatang tahun 2025 akan menjadi puncak arus balik yang diketahui sejak tanggal 2 April hingga 11 April mendatang akan menjadi masa arus balik Lebaran tahun 2025. Dan mayoritas kedatangan para penumpang ialah berasal dari kota Yogyakarta dan juga Surabaya. Dan Nadia dan juga pemirsa dapat kami sampaikan, tadi pun kami sempat bertanya-tanya ke beberapa penumpang yang akan melakukan atau baru sampai ke Jakarta ini, alasan mereka kenapa pulang lebih awal dikarenakan untuk menghindari kepadatan di puncak arus balik tahun ini, lalu juga memanfaatkan waktu untuk istirahat lebih panjang dan ada pun juga untuk melakukan kewajiban untuk kembali bekerja di hari Senin nanti ataupun di hari yang ditentukan oleh kantor masing-masing para warga. Adapun juga informasi dapat kami sampaikan, Nadia juga pemirsa, dari hari ini pun masih dipadati oleh para penumpang yang melakukan keberangkatan keluar Jakarta, tapi keberangkatan ini didominasi bagi masyarakat atau penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik hari ini ataupun kembali ke kampung halaman setelah melakukan perayaan Hari Raya Lebaran di Jakarta bersama keluarga yang ada di sini. Dan Nadia juga pemirsa diperkirakan hari ini sebanyak 16.000 lebih penumpang akan diberangkatkan melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Nadia. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Pemirsa, gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat mengalami lonjakan arus balik menuju Jakarta sebesar 39%. Puncak kepadatan kendaraan diprediksi akan terjadi pada 6 April mendatang. Ratusan kendaraan didominasi mobil pribadi melintas keluar dari gerbang tol Cikampek Utama menuju arah Jabodetabek. Intensitas kendaraan untuk arus balik meningkat sebesar 39% dibandingkan hari biasa. Hingga Jumat siang, arus balik sudah mulai terlihat lebih dari 13.000 kendaraan melintas menuju Jakarta via gerbang tol Cikatama. Sementara jumlah kendaraan menuju Trans Jawa berjumlah 5.000 kendaraan. 19 gardu tol tetap beroperasi secara situasional melihat kepada kepadatan kendaraan yang diprediksi akan terjadi pada sore menjelang malam hari. Sementara rekayasa lalu lintas akan dilakukan serentak pada hari ini berdasarkan diskresi dari Korlantas Polri dan juga Jasa Marga. Gerbang tol Cikatama mengalami lonjakan arus balik hingga 39%. Dan antrian panjang kendaraan ini terjadi di Simpang Gadok Permisa menuju jalur wisata Puncak. Kemacetan sepanjang beberapa kilometer mulai terjadi di pintu keluar tol Ciawi. Selain bersilaturahmi ke keluarga, banyak pengunjung yang berlibur ke sejumlah tempat wisata.
Jalur Puncak menjadi jalur perlintasan pemudik baik dari Jakarta menuju Bandung maupun arah sebaliknya. Polisi memberlakukan sistem ganjil genap dan satu arah. Sejumlah pemudik dari Pulau Jawa dan Sumatera sudah kembali ke Jakarta melalui Terminal Pos Kalideres, Jakarta Barat. Pemudik memilih pulang lebih awal guna menghindari kepadatan saat puncak arus balik nanti. Satu persatu bus antar kota dan provinsi dari sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera mulai berdatangan di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, Kamis siang. Ratusan pemudik bersama keluarganya kembali tiba di Jakarta usai berlebaran di kampung halaman. Para pemudik ini memilih kembali ke Jakarta lebih awal dan tidak menunggu berakhirnya masa libur panjang Lebaran guna menghindari kepadatan penumpang saat puncak arus balik nanti. Total sudah ada kedatangan lebih dari 750 pemudik di Terminal Kalideres asal Pulau Jawa dan Sumatera. Sabtu Minggu ya. Kalau nanti takutnya tambah itu ya, tambah ngantri lagi. Oh gitu, tambah macet lagi. Harus apa ya, harus balik. Puncak harus balik. Jadi ya milik yang lebih cepat aja lah, yang masih lenggang. Diprediksi puncak arus balik Lebaran 2025 di Terminal Bus Kalideres akan terjadi pada Sabtu 5 April hingga Minggu 6 April mendatang, seiring dengan berakhirnya periode libur panjang Lebaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas di kedua arah ruas jalan tol Palimanan Kanci terpantau masih ramai lancar sejak pagi tadi. Kepadatan sempat terjadi pada Kamis malam pada arus balik arah Jakarta. Lalu lintas ruas jalan tol Palimanan Kanci atau Pali Kanci terpantau ramai lancar, cenderung landai. Kendaraan melaju lancar dengan kecepatan antara 80 hingga 100 km per jam. Kepolisian dan pengelola jalan tol telah menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan atau hingga traffic counting mencapai 5.000 kendaraan per jamnya. Kondisi ini berkebalikan pada Kamis malam yang sempat ramai oleh kendaraan pemudik yang kembali ke arah Jakarta. Pada Kamis malam sempat diberlakukan one way lokal dari kilometer 188 hingga kilometer 70 akibat kepadatan kendaraan. Namun menjelang dini hari kepadatan arus lalu lintas di Palimanan Kanci berkurang drastis. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada hari Sabtu dan Minggu pada 6 dan 7 April. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan kami Nata Arman di Tol Pali Kanci, Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Nata, seperti apa situasi lalu lintas arus balik Lebaran di tempat Anda melaporkan? Ya, selamat siang Raisa dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait dengan situasi lalu lintas pada siang hari ini di Tol Palimanan Kanci kilometer 208 terpantau ramai lancar. Tidak ada ketersendatan kendaraan, berbeda dengan kemarin malam yang sempat terjadi lonjakan kendaraan akibat banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong berangkat malam untuk kembali ke Jakarta. Berdasarkan informasi yang kami peroleh juga, memang meskipun untuk volume kendaraan yang mengarah ke kawasan Jakarta ini lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, ataupun yang mengarah ke arah timur. Karena mengingat untuk sistem one way sepenggal sendiri baru dilaksanakan dari kilometer 188 Tol Palimanan sampai dengan kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Sementara dari 189 sampai dengan kilometer 247 ini masih diberlakukan sistem dua arah yang mana masih bisa diperkenalkan untuk masyarakat yang mengarah ke Jakarta melalui tol sampai dengan titik pusatnya nantinya di kawasan 188. Kemudian untuk sampaikan juga bahwa tadi sempat terjadi kepadatan juga ketika dini hari mengingat banyaknya masyarakat yang berangkat malam ini melakukan istirahat terlebih dahulu di rest area, sehingga banyaknya tadi sekitaran pukul 3 ketika kami berangkat menuju ke lokasi banyak kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahu jalan untuk sekedar beristirahat. Kemudian diprediksi untuk terjadinya lonjakan dari kendaraan terkait dengan arus balik 2025 akan terjadi pada esok hari atau H+5 Lebaran
ataupun Sabtu Minggu. Kemudian pemberlakuan sistem tarif tol juga berlangsung sejak kemarin sampai dengan tanggal 5. Kemudian nanti dilanjutkan lagi pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10. Kemudian diimbau juga pada seluruh masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menuju ke arah Jakarta, mengingat saat ini situasi cuaca sedang tidak menentu, yang mana saat ini sudah mulai terjadi gerimis karena memang kadang-kadang ketika pagi hari cerah, kemudian siang bisa berubah secepat mungkin menjadi hujan ataupun sore hari. Sehingga inilah yang menjadi permasalahan dan juga jalan yang menjadi licin. Dan juga sangat penting sebelum berangkat dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk kendaraan dari ban, kemudian sistem pengereman. Kemudian untuk kendaraan masing-masing laju ini memacu kendaraannya sekitar 80 sampai 100 km per jam sehingga masih dikatakan landai. Kemudian apabila terjadi kepadatan dilihat dari traffic counting yang apabila mencapai 5.000 maka dari pihak polisian akan melakukan rekayasa lalu lintas sistem one way. Dan ini pun sistem one way nasional rencananya akan dilaksanakan pada besok hari. Namun mengingat kembali lagi bahwa hal tersebut bersifat situasional. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Raisa. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari ruas tol Palikanci, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Pemirsa, hingga malam hari ratusan penumpang yang kembali mulai terlihat meramaikan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di ruas Jalan Tol Ciawi Sukabumi di pintu keluar tol Parungkuda. Peningkatan volume kendaraan terjadi karena banyaknya wisatawan yang manfaatkan cuti bersama untuk berlibur ke kawasan pantai Pelabuhan Ratu. Arus lalu lintas kendaraan yang didominasi dari luar kota ini padat merayap di sepanjang jalur arteri Parungkuda Cibadak. Akibatnya, antrian kendaraan mengular sejauh 2 km, mulai dari eksit tol Parungkuda hingga simpang Cikidang. Banyaknya pengendara yang beristirahat di rest area SPBU Ongkra juga menjadi salah satu penyebab kemacetan di jalur ini. Mau jalan-jalan ke pantai, bawa keluarga. Kenapa Pak harus ke Pelabuhan Ratu Pak? Ya deketan, saya tinggal di Bogor. Dari mana Pak? Dari Bogor. Dari Bogor. Ini kan macet nih, gimana nih perjalanannya? Ya pelan-pelan aja, merayap. Tadi jam berapa dari Bogor? Dari jam berapa? Jam 5 tadi. Jam 5? Ya. Peningkatan volume kendaraan yang terjadi di eksit tol Parungkuda ini diperkirakan akan terus terjadi hingga malam hari. Satlantas Polres Sukabumi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di jalur ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, itu tadi informasi dari ruas tol Ciawi, eksit tol Parungkuda, Jawa Barat. Kita ke informasi lainnya, hingga malam hari ratusan penumpang yang kembali mulai terlihat meramaikan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Area kedatangan Terminal 1A Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hingga malam hari terus dipadati pemudik yang kembali ke Jakarta usai berlibur dan pulang ke kampung halaman. Kebanyakan dari mereka memilih kembali lebih awal dari berbagai kota besar lantaran menghindari kepadatan penumpang, bahkan dengan waktu libur yang tersisa akan mereka gunakan untuk bersilaturahmi ke keluarga dan juga kerabat yang lain. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat untuk arus balik mulai terjadi pada hari ini dan sebanyak 151.000 orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta atau naik 7% dibandingkan dengan hari biasa dengan rincian 78.000 orang yang datang dan 72.000 orang yang pergi. Tidak hanya itu, pergerakan pesawat juga diprediksi sebanyak 953 penerbangan baik yang datang maupun pergi. Ramainya Bandara Soekarno-Hatta ini diprediksi masih akan terjadi hingga puncak arus balik mendatang. Cuma 3 hari. 3 hari? Iya. Kenapa memilih pulang cepat nih hari ini? Karena besok udah masuk kerja. Oh gitu? Iya. Oke. Terus terkait tiket gimana? Ada kesulitan nggak? Saya udah pesen sih dari jauh-jauh hari. Memasuki arus balik Lebaran, lalu lintas Lingkar Gentong Tasikmalaya terpantau normal. Terjadi kepadatan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya juga arah sebaliknya. Kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas one way yang akan diberlakukan secara situasional. Titik rawan macet berada di Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan Simpang 3 Panyusuhan.
Pemirsa, 4 hari setelah Lebaran, Pelabuhan Bakauheni Lampung mulai ramai oleh para pemudik yang melakukan perjalanan arus balik. Tercatat 50.000 penumpang dengan 15.000 kendaraan sudah bertolak dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Meski terpantau meningkat, Pelabuhan Bakauheni masih terpantau kondusif. Hanya terlihat antrian kendaraan yang hendak menunggu bongkar muat kapal. Berdasarkan data 3 April, sebanyak 54.000 lebih penumpang sudah menyeberang dari Sumatera menuju Pulau Jawa di periode yang sama. Juga ada total sekitar 15.000 kendaraan yang menyeberang. Diprediksi keramaian jumlah penumpang akan terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April mendatang. Dikarenakan sebentar lagi kebanyakan masyarakat sudah harus masuk untuk bekerja seperti biasa. Untuk mengantisipasi lonjakan, ASDP akan melakukan berbagai skema untuk mengurai kepadatan dengan cara menambah jumlah kapal dan juga pengalihan sejumlah kendaraan. Umumkan darurat ekonomi nasional, Amerika Serikat memberlakukan tarif timbal balik terhadap 180 negara, termasuk tarif impor 32% bagi Indonesia. Selengkapnya usai jeda berikut, tetap di Sindo Siang. Kembali di Sindo Siang, pemirsa, Kakor Lantas Polri menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas untuk memastikan arus balik Lebaran lancar. Arus balik diprediksi akan mulai ramai pada 5 atau 6 April mendatang. Salah satu skema rekayasa lalu lintas yang akan digunakan adalah kontraflow yang akan berlaku dari kilometer 70 hingga kilometer 47 Jakarta Cikampek. Dan jika diperlukan maka akan diperpanjang hingga kilometer 36. Selain itu, jika hari ini terjadi kepadatan kendaraan, maka sistem satu arah lokal tahap pertama akan diterapkan dari kilometer 188 Palimanan hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama. One way lokal tahap kedua akan diberlakukan dari kilometer 246 hingga kilometer 188 jika masih terjadi kepadatan. Sementara itu, one way nasional akan dilakukan pada 6 April mendatang. Tentunya tadi siang itu sudah ada kepadatan sehingga parameter yang ada di jalan tol Cikampek di kilometer 71 radarnya sudah di angka 5.500 sehingga kita lakukan kontraflow baik dari 70 hingga 46 dan 36. Selanjutnya ketika kita melihat bangkitan arus yang dari timur, hari ini tanggal 3 jam 16 kami membuka kontra one way arah balik sepenggal ya, tahap pertama dari kilometer 188 sampai 70 ini dikandung maksud untuk menarik bangkitan arus yang dari timur, baik itu dari Pejagan, dari Tegal, supaya segera melaju ke Cikampek. Namun demikian, manakala besok atau hari ini atau mungkin malam ini ada bangkitan yang cukup tinggi, kami akan perpanjang lagi one way lokal tahap 2 dari 246 sampai 188. Tentunya ini nanti akan melihat parameter-parameter yang ada di lapangan, bangkitan arusnya seperti apa. Sehingga akan kita lakukan langkah-langkah yang tepat, baik menganalisa di non-tol, arteri atau jalan nasional, karena diberlakukan one way, beban di non-tol juga harus kita kelola dengan baik.
Dan pemirsa, saatnya kita menyimak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan rekan Brigadir Audi dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Raja Pola, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat siang Brigadir Audi, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana? Terima kasih dan selamat siang pemirsa. Saat ini saya tepat berada di jalur selatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gentong atas dan juga flyover antara Ciamis dan juga Tasikmalaya. Saat ini situasi arus lalu lintasnya dalam kondisi ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor, mobil dan juga kendaraan travel dengan kisaran rata-rata kecepatan 40 sampai dengan 60 km per jam. Ya, hari keempat Lebaran 2025 sudah memasuki arus balik kendaraan para pemudik. Untuk itu kami himbau agar antisipasi terjadinya peningkatan volume kendaraan berlebih dan serentak pada momen arus balik mudik 2025 dengan tujuan Jabodetabek. Di jalur selatan ini pun rata-rata hanya memiliki satu lajur di setiap jalurnya. Untuk itu jika memang terjadi pelambatan kecepatan yang diakibatkan oleh keluar masuk kendaraan dari persimpangan, maka dari Satlantas Kabupaten Tasikmalaya beserta jajaran akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup persimpangan jalan ini. Dari arah Tasikmalaya menuju Garut pun hingga Bandung, baik yang akan menuju kawasan wisata sampai dengan Pangandaran ataupun Bandung dan sekitarnya, diperkirakan puncak arus balik akan terus berlangsung hingga 7 April 2025. Ya, demi memperlancar arus kendaraan, Satlantas Polres Tasikmalaya siap melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup yang bersifat situasional, dan di setiap pos-pos pelayanan terpadu pun sudah dipertebal anggota kepolisian dalam membantu pelayanan pada saat arus balik ataupun yang akan berlibur ke tempat-tempat objek tujuan wisata. Untuk itu tetap ikuti arahan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan demi kelancaran dan kenyamanan bersama pada arus balik mudik Lebaran 2025. Ya, kami juga menghimbau adanya pertemuan dua arus, yaitu kendaraan yang datang dari Tasikmalaya dan kendaraan yang datang dari arah Ciamis, dan persiapan memasuki satu jalur yang sama. Pastikan tetap fokus dan memberikan lampu isyarat berupa sen ketika akan berpindah lajur. Dan jika mengalami pertemuan arus kendaraan, maka tim urai di kawasan ini pun siap membantu melaksanakan pengaturan lalu lintas demi kelancaran bersama. Dan yang terakhir yaitu Satlantas Polres Kabupaten Tasikmalaya juga sudah berkoordinasi dengan jajaran Polres Ciamis dan Polres Kabupaten akan melaksanakan rekayasa lalu lintas seperti memasang marga jalan serta melaksanakan pengalihan arus. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Mudik aman, keluarga nyaman. Sekian Brigadir Audi melaporkan langsung dari jalur selatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita kembali ke studio. Silakan Nadia Reza. Terima kasih atas laporannya Brigadir Audi dari kawasan Raja Pola, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, aparatur sipil negara atau ASN akan masuk kerja usai libur Lebaran pada 8 April 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan seluruh ASN tidak boleh terlambat saat hari pertama bekerja. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut seluruh aparatur sipil negara harus masuk tepat waktu pada hari pertama setelah libur Lebaran 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Bima Arya usai hadiri open house di Komplek Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bima menyampaikan bahwa ASN tidak bisa bersantai-santai dan harus siap bekerja pada hari pertama masuk kerja dan harus tepat waktu. Oh, nggak bisa santai-santai. Itu gimana Pak Wamen? Ada sanksi atau apa? Hari pertama kerja itu tradisinya adalah halal bihalal semuanya. Nah, itu harus on time. Nah, halal bihalal itu di samping silaturahmi juga untuk memastikan bahwa semuanya siap bekerja di hari pertama. Tanggal 8 itu seluruhnya kepala daerah, ya kantor-kantor kementerian, itu hari pertama itu halal bihalal. Jadi jangan telat lah. Kegiatan pertama di hari pertama bekerja setelah libur Lebaran 2025 ialah tradisi halal bihalal seluruh perangkat di kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.